Abbas sendiri mengatakan kalau kekeh teuing, kalau ternyata memang kekeh pengen berdoa pada waktu toat gitu ya, itu yang dibaca ini kalau yang kekeh mau gitu ya, dalam artian enggak juga enggak apa-apa, yang penting zikir hoki gitu. Kalau memang yang kekeh ingin baca doa, ini satu putaran saja, maaf nih, putaran pertama baca aja Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, terus selama satu putaran. Nah, beres putaran kedua, menghadap lagi ke bagian apa sudutnya. Eh, Allahu Akbar, diteruskan. Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya kafiyal terus. Kalau memang mau, kata apa sebenarnya. Oleh pengeres Aba, itu umpamanya, apa manfaatnya, manakibah, sebenarnya. Itu kan digali oleh kita semua, digali oleh kita. Dan digali oleh kita itu merujuk kepada apa? Kepada yang dimunculkan persoalannya. Apa contohnya? Semacam dalam apa sih kitab Fadlul Syuhur gitu ya, Fadlul Syuhur, kemudian apa bercerita tentang Shin di mana sebagai Syajaro, yang namanya Syajaro itu ada apa namanya, ada yang perlu ditancapkan ke dalam tanah, tapi ada yang digeletakkan di atas tanah, akan berbeda. Itu berdasarkan Al-Quran. Ibrahim ayat 24 dan 26. Kira-kira semacam begitu. Kemudian ada lagi pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tujuannya adalah kalimat thayyibah. An-Nur ayat yang ke-35, itulah pohon zaitun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitun nanti disebut nama pohonnya gitu ya. Itu mengandung keberkahan. Nah, kemudian selain daripada itu ternyata di dalam kitab apa namanya? Al-Fiqratul Jadidah, itu kita ini bukan hanya sekedar diajari zikir, tapi juga diajari membaca Asmaul Husna begitu. Di bulan Syawal gitu ya, itu dibaca Asmaul Husna. Shin dibaca itu sebagai inisial daripada Asmaul Husna Asy-Syahid. Nah, di bagian akhirnya Abah menulis gitu ya. Jadi apabila kita ada dalam bulan sekarang nih, Ramadan kedua, bulan Syawal, maka yang dibaca adalah yang pertama Syahid. Yang nah maaf, kalau di dalam apa namanya Fadhailus Syuhur kan Syawal hurufnya ada empat, ada Shin, ada Waw, ada Alif dan Lam. Tetapi di dalam Al-Fiqratul Jadidah hurufnya lima, bukan empat. Karena apa? Karena pada huruf Waw itu di atasnya ada tasydid. Jadi Syawal, wawunya ada dua. Nah, makanya di dalam uraiannya, dalam kitab Al-Fiqratul Jadidah, ada waw pertama dan ada waw kedua. Gitu. Waw pertama adalah al-wakil ya, al-wakil. Kalau kalau di dalam Fadhil Suhur kan usul sampai kepada usul yang pertama, tapi Asmaul Husna yang dipakai adalah al-wakil. Nah, itu yang dibaca oleh kita itu semacam begitu. Huruf alif, ahad, lam, al-latif. Itu yang dibaca oleh kita selama bulan Syawal. Nah, ini sangat dianjurkan oleh yang mulia pengaruh sahabat. Karena apa? Karena di samping zikir amaliyah yang kita lakukan secara rutin, ditambah umpamanya dengan aurat kemalaikatan, malaikat kelahiran kita, itu kan juga apa ditambahkan kalimat-kalimat semacam itu. Hanya sejauh ini kan belum dipopulerkan ya untuk kajian-kajian kitab yang dikarang oleh pengaruh sahabat. Jadi tidak terlepas daripada masalah itu, kemampuan kita di dalam apa ya menyerap ilmu pengetahuan tentang toriko gitu ya, itu tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena kajian-kajian tentang toriko itu sendiri bukan hanya sekedar dikaji tapi diamalkan. Itu yang penting oleh kita. Nah, bagian terakhir adalah gini. Ternyata di dalam melaksanakan amal itu sendiri itu selalu ditantang oleh para sahabat semacam begini. Banyak kan ini sekarang orang-orang yang melaksanakan ibadah, ibadah ke Mekah dan sebagainya. Itu sampai-sampai ada satu maklumat ibadah haji itu tukang bubur naik haji. Itu kan maklumat, nggak tanggung-tanggung apa mengeluarkan maklumat tukang bubur naik haji semacam. Memang eh, yang dimaksud oleh pengarang sahabat adalah talqin zikir itu sebenarnya untuk memabrurkan ibadah yang kita lakukan gitu ya gitu. Eh, sampai-sampai begini ini cerita, cerita benar. Jadi
bahkan sesuai dengan fakta gitu ya, sesuai dengan fakta. Itu kan tidak ada doa yang dibaca saat orang melakukan tawaf. Meskipun dalam buku panduan ada kan Subhanallah, Alhamdulillah itu kan nggak dipakai oleh orang Turki. Hmm. Jadi cukup melakukan zikir hoki 7 putaran itu sendiri. Tapi kemarin pada hari Jumat Allah sendiri mengatakan kalau kekeh kekeh teing, kalau ternyata memang kekeh pengen berdoa pada waktu toat gitu ya, itu yang dibaca ini kalau yang kekeh mau gitu ya dalam arti enggak juga enggak apa-apa yang penting zikir hoki gitu. Kalau memang yang kekeh ingin baca doa, ini 1 putaran saja. Maaf nih, putaran pertama baca aja. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Terus selama 1 putaran. Nah, beres putaran kedua, menghadap lagi ke bagian apa sudutnya. Eh, Allahu Akbar, diteruskan. Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya kafiyal terus. Kalau memang mau, kata apa sebenarnya. Memangnya kenapa? Ini merupakan unsur daripada kemampuan. Gitu. Karena apa? Karena hanya orang yang sudah talqin zikir yang bisa mengamalkan hal yang demikian. Tentu apabila didengar oleh orang gitu yang ngapain gitu, tambah-tambah bid'ah lagi. Wah, udah macam-macam lagi kira-kira soalnya. Itu hal-hal yang biasa lah. Hal yang biasa gitu. Hanya yang tidak boleh kita abaikan adalah tetap satu pengertian bahwa menuju Allah Subhanahu wa taala banyak jalan. Kalau kita mengetahui bahwa menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak jalan, maka jalan yang kita lewati tidak mesti dilewati oleh orang lain. Hmm. Atau jalan yang biasa dilewati oleh orang lain, kita tidak mesti untuk mengikuti. Kita sudah punya jalan tersendiri. Kita sudah punya jalan khusus, kita sudah punya kendaraan khusus, nah, kita punya rambu-rambu khusus yang bakal kita bisa lebih cepat sampainya ke hadirat Allah Subhanahu. Nah, saya pikir intinya semacam begitu, gitu ya. Nah, jadi saya kerucutkan, ternyata di dalam bertorikoh itu sendiri terdapat kalimat-kalimat semuanya benar. Kalimat itu semuanya benar. Khotaman saja yang kita awali dengan tawasul, ila hadratin nabi dan seterusnya sampai itu ternyata itu merupakan kutipan dari 26 surat di dalam Al-Qur'an. Ya, semua ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu semuanya ayat Al-Qur'an tadi. Itu kalau kita himpun itu ternyata memang kutipan dari 26 surat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi tidak heran apabila ternyata memang apa namanya cuplikan-cuplikan daripada bagian yang dibutuhkan itu dihimpun oleh uh, mursyid gitu ya itu merupakan anugerah bagi kita semua. Mungkin bagi kita tidak merasakan bagaimana sulitnya pada awal-awal gitu. Pada awal-awal berkembang. Sekarang kan tinggal mengamalkan saya tinggal enaknya aja kalau zaman sekarang. Tantangan yang banyak dihadapi oleh kita bersama. Mungkin kalau boleh saya lebih kerucutkan lagi, apapun yang disampaikan berbentuk kebenaran itu semuanya bernilai mulia. Nah, meskipun yang mengucapkannya adalah seorang anak kecil sekalipun, yang menurut orang tertentu itu tidak berkelas. Nah, jadi yang dikatakan berkelas adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kelas itu sendiri. Kalau ternyata yang dimunculkan adalah kebenaran, maka siapapun, termasuk anak kecil, dia termasuk orang yang berkelas. Tapi kalau menolak kebenaran, termasuk menolak azan, karena alasan dikumandangkan oleh seorang anak, maka sebenarnya yang tidak berkelas adalah yang bersangkutan. Kira-kira semacam begitu. Nah, jadi kalau memang demikian, tidak ada jalan yang terbaik kecuali kita tetap mengamalkannya. Termasuk apa namanya maklumat-maklumatnya, kayak peci merah putih, pupuk merah putih, tongkat dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan unsur daripada pelengkap bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengarsa apa? Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan kalamat guru agung yang mulia pengarsa apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.